Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih pada Terima kemulan Bunda kasih. nih. Saya kayaknya Kemulan. mendukung Dari begini, tadi moodnya mendukung kenceng kabeh. kabeh. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah dibalik mood semuanya ya, jawabnya nggak Ye. apa-apa. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pusri, keluarga Tulip Mania, dan juga Majelis Ta'lim Iwamet On Air yang sudah memberi waktu dan kesempatannya kepada saya dan juga kita semuanya untuk bersama-sama bertolabul ilmi, mencari ilmu pada kesempatan Jumat sore yang penuh barokah ini dengan pembagian kitab Merawat Cinta Kasih Terjemah Qurratul Uyun dengan penuh bahagia, sehat, walafiat, zahiran wa batinan, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz, ustazat, segenap bapak ibu, pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamin On Air, yang senantiasa kita ta'zimi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwah, nasihat, serta ziyadah ilmunya. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid-dharain. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isnah Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamin On Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya, Kabinet Fitri yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa kita banggakan semangat jihadnya dalam mendakwahkan, mensyiarkan agama Islam di negeri Formosa ini, dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang saya sayangi karena Allah, seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwani hingga Tulip Mania rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadzal yaumil mubarak, hari ini fi asy'adul ayyam, Jum'ah Mubarak 9 Mei 2025 Masehi bertepatan 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Allah masih memperkenankan untuk kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara di aula Majelis Ta'lim Iwamin On Air dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, insya Allah. Oleh karena itu, tidak ada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashab. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran dan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi Yunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Karena dengan maunah beliau, dengan rahmat beliau, kita semuanya dengan memperbanyak bacaan sholawat kita semuanya, serta mengikuti segenap ajaran sunnah-sunnah beliau, semoga kita semuanya santri Iwami, wabil khusus umumnya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, senantiasa dalam rahmat Allah dan senantiasa kita mengharapkan pertolongan beliau,
syafaahnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah masyarakat muslimin muslimat Santri Iwamid rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa kembali bertemu, bersua kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Dan kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun dalam keadaan bahagia, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Ya jamaah rahimakumullah, ya alhamdulillah sore hari ini pembahasan kita sudah pada bab walimah ya. Kemarin insya Allah sudah sebagian kita bahas dan kita teruskan lagi pembahasannya. Di sesi ini akan sedikit mengulas kembali yang terakhir sudah kita pelajari bersama. Kemarin tentang syarat menghadiri walimah. Walimah itu adalah pesta ataupun ungkapan rasa syukur dari orang yang mempunyai hajat. Makanya kan ada walimatul khitan ataupun walimah perkumpulan perjamuan makan tentang anak yang khitan. Walimatul urus karena adanya pesta pernikahan seperti itu ya. Kemudian lagi apa lagi? Walimatul hajj biasanya ya kalau di rumah ada saudara kita, kerabat tetangga kita yang pulang dari haji. Nah, tinggal kadang kita bicara, ayo Bu ziarah teng Bu kaji sinten, Pak kaji sinten. Nah, ya biasanya monggo ziarah ke sana. Oke, itu juga bisa dinamakan dengan walimah juga. Ya. Tapi di dalam walimah ataupun perjamuan tersebut ada hal-hal ataupun syarat-syarat yang harus ditentukan ataupun harus tidak diabaikan ataupun yang menjadi syarat-syarat walimah. Ini sebagiannya yang pertama, akan tetapi seorang baru wajib memenuhi undangan hanya jika ada 5 syarat. Sebagian yang diisyaratkan oleh Syekh Penazam dalam kitab Muhtasyar yaitu, jadi ada 5 bagian niki, kita semuanya niki baru boleh ataupun wajib menghadiri undangan tersebut. Yang pertama, di tempat walimah itu tidak ada orang yang menyakiti dirinya. Nah, kalau misalnya di tempat tersebut ada orang yang mungkin punya rasa tidak suka kepada dia, sehingga misalnya bisa bila dia datang orang tersebut misalnya mengamuk, orang tersebut mungkin marah-marah mencaci maki lah, sebaiknya ya kita jangan hadir, jangan hadir ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua, di tempat walimah itu tidak ada kemungkaran atau kemaksiatan. Misalnya sudah tahu kabar, oh di sana mohon maaf mungkin ada pesta-pestanya, pesta miras. Alhamdulillah ya, ada pesta miras, ada pesta mohon maaf penyanyinya pakaiannya terbuka semuanya. Lah itu kan menimbulkan maksiat ya tempat tersebut. Maka kalau kita mungkin sudah mendengar cerita atau kabar tersebut, ya sudah kita tidak menghadiri pesta tersebut pun sudah gugur kewajiban kita. Karena di dalamnya memang ada unsur kemaksiatan. Yang ketiga, di tempat walimah itu tidak hadir wanita-wanita selain mahram. Kalau di Indonesia pada lazimnya biasanya kondangan tempat perempuan sendiri, untuk laki-laki sendiri. Biasanya ya Bu, biasanya nggak campur. Biasanya tempatnya juga sendiri-sendiri. Alhamdulillah, insya Allah pun kita pun aman ya kalau misalnya tempatnya seperti itu. Kalau misalnya tempatnya walimah itu mungkin di gedung, kemudian orang-orang tamu undangannya tidak ada tempat duduk, semuanya berdiri. Dan itu apa seperti zaman kadang artis-artis nonton nikah nggih. Maaf nggih kadang niku kan laki-laki perempuan berbaur jadi satu. Nah, ya sebaiknya dihindari ataupun juga misalnya cari tempat yang sekiranya aman, safety ya untuk kita sendiri. Walaupun bercampur dengan laki-laki dan perempuan, misalnya masih ada tempat yang sekiranya bisa untuk menyendiri ataupun juga menghindari keramaian tersebut. Kalau misalnya seperti itu ya sudah nggak apa-apa, kita tidak menghadiri pun juga tidak ada masalah. Nih.
Yang keempat, tidak berdesak-desakan. Seperti tadi, ya. Misalnya kalau laki-laki perempuan campur jadi satu, biasanya kan timbul kemaksiatan. Mohon maaf ya, biasanya kalau ada pesta pernikahan, kadang undang dangdutan, kadang undang orkesan, ketika ya, Bu. Dan itu kan laki-laki perempuan joget-joget bersama-sama lah. Kadang kan pasti ada senggolannya, ada nama niku nggih nggak baik kontennya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya sudah jangan hadir pun tidak ada masalah. Kemudian sejumlah syarat tersebut dinazamkan oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad At-Tawi rahimahullah dalam bentuk bahasa razas. Ini saya bacakan artinya saja ya. Bagi orang yang diundang boleh menghadiri undangan jika jalan tidak berlumpur. Ya, misalnya waktu hujan, hujan seharian nggak berhenti-henti. Misalnya dengan dilalah punya anak kecil juga, ya undangan bawa anak kecil, otomatis kan repot ya, gitu Bu. Misalnya seperti itu. Berarti itu kan ada uzurnya, ada halangannya. Misalnya sedang tidak hadir pun tidak ada masalah. Ya. Kemudian makan tidak terlihat atau di sana ada mahzur. Jadi di tempat tersebut ada uzurnya, ada unsur kezalimannya seperti tadi, ya. Ada joget-joget, ada minuman keras dan sebagainya. Maka kita tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian atau walimah diadakan dengan maksud kemewahan. Misalnya yang diundang cuma orang-orang kaya semuanya, pakaiannya perlente semuanya, mewah-mewah, perhiasannya mewah. Lah. Itu kan seperti cuma adu kemewahan saja. Ya. Tidak ada, walaupun niatnya unsurnya silaturahmi, mengadakan walimah, makan bersama, tapi sebagai ajang kemewahan. Maka kita pun boleh tidak menghadiri undangan tersebut. Atau para undangan makan bawang dan brambang. Nah, ini. Ini kalau di Timur Tengah kan seperti itu ya Bu, ada namanya salad ataupun ya salad itu kan biasanya dari bahan-bahan mentah nih, sama seperti kita salad kan dari sayuran. Tapi biasanya kalau yang dari Timur Tengah itu ada bawang bombaynya yang mentah, ya. Kemudian daun-daunan yang masih mentah, ada niku bau mulutnya menyengat, seperti itu. Ya, kalau di Indonesia kebanyakan ya sudah biasanya apa? Biasanya ya acar ataupun makanan-makanan yang Oh, sekiranya Bun. ah ya, nama rendang ya Bu, ya. Biasanya kebanyakan ya, nasi manten, pakai nasi manten seperti itu ya. Jarang yang pakai bawang bawang merah mentah yang menyengat baunya. Jadi kalau makan sate biasanya ada bawang mentahnya ya. Jadi tidak ada apa-apa, misalnya tidak ada unsur makanan yang memang baik ataupun boleh kita konsumsi. Kemudian lagi atau bercampurnya laki-laki dan perempuan seperti tadi ya, tidak boleh. Kemudian si pengundang terkenal buruk tingkah lakunya. Nah ini pun boleh kita tidak hadir. Ya mohon maaf ya, kita semua ini hidup bermasyarakat, berbagai macam sifat, watak, kelakuan orang itu pasti ada ya. Jadi orang buruk, baik itu semuanya ada. Kalau misalnya terkenal orang tersebut, orang yang zalim, orang yang suka apa, mencari keburukan orang lain, itu ya, misalnya suka adu domba dan sebagainya. Misalnya kita tidak hadir pun juga tidak ada masalah. Ya. Atau hadirnya wanita bukan mahram. Kalau di Indonesia pun insya Allah juga sudah sama, insya Allah per daerah pun sama. Misalnya tempat khusus laki-laki sendiri, tamu laki sendiri, tamu perempuan sendiri. Jadi tidak ada masalah. Kemudian anak muda belia yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Misalnya di dalam perjamuan tersebut, misalnya ada, mohon maaf kadang sekarang ini penyanyi ini kan pakaiannya minim-minim Pesta ya Bu. bir. Ya, Nggih, pesta ya seperti di itu, nggih. bibir. Alhamdulillah kadang niku awalnya minum-minum, kemudian maaf kalau Nggih. sawer-sawer, maaf tidak sopan tangannya, kadang seperti itu ya. Kadang sampai meraba ke tubuh penyanyi dan sebagainya seperti itu ya. Nah, sebaiknya juga jangan ya. Jangan hadir pun tidak ada masalah.
Kemudian jika undangan mendapat 2 undangan, dahulukan yang pertama. Jika bersamaan, dahulukan yang lebih dekat rumahnya. Nah, kadang niki kalau musim musim hajatan, biasane Muharram niku nggih musim hajatan nggih. Wong napa orang Jawa ngomongnya musim besar, musim kondangan ngoten niku nggih. Nah, misalnya dalam satu hari 2 3 orang yang mengundang, maka kalau di rumah kan kadang pesta niku 2 3 hari ya sebelumnya ya. Seperti itu. Maka boleh kita, oh besok berbarengan dengan yang tetangga dekat, ya udah saya ke sana datang besok saja. Yang dekat, yang sekarang untuk yang jauh, yang besok untuk yang dekat seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi ataupun mengefisienkan waktu, ya, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Didahulukan dulu yang mana, maka kalau mendapatkan dua undangan seperti itu. Kemudian jika bersamaan, dahulukan yang lebih dekat rumahnya. Ya, jadi utamakan misalnya dua orang waktunya sama, ya, resepsinya sama pada sore hari, misalnya tanggal 2. Ya sudah, bersamaan waktunya, tidak bisa maju terlebih dahulu. Kan kadang ada ya, maksudnya nggak pakai pesta 2 3 hari, cuma 1 hari saja untuk resepsi, kadang seperti itu. Dan dilalah bersamaan dengan yang tetangga sebelah ataupun berdekatan rumahnya, maka diutamakan yang berdekatan rumahnya. Termasuk ke dalam etika, mendatangi undangan ataupun walimah ialah tidak bermaksud mencari kesenangan nafsu perut belaka, tapi harus mempunyai niat mengikuti perintah syariat agama, menghormati sahabatnya, menyenangkannya, menziarahi, menjaga diri dari buruk sangka sahabatnya yang akan timbul jika dia menolak undangan atau tidak menghadiri undangannya. Nah, Masya Allah ya. Jadi kalau kita menghadiri undangan ataupun walimah, niat kita bukan, oh nanti di sana prasmanan bisa makan sepuasnya. Kemudian jenengan sengaja mengosongkan perut dari rumah. Kemudian segala makanan dimakan. Nah, jadi kan niatnya cuma untuk memenuhi kesenangan perutnya belaka. Seperti itu. Ya. Nggak boleh, ya, ibu-ibu semuanya. Ya, seperlunya saja, walaupun di pesta banyak makanan, banyak minuman yang bisa kita konsumsi, ya seperlunya saja. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian lihatnya juga kita mengikuti perintah syariat karena menghadiri undangan, kemudian menghormati sahabatnya, kemudian menjaga silaturahmi. Ya siapa tahu karena adanya resepsi undangan tersebut misalnya sekian lama, bulan, tahun, bahkan ya puluhan tahun, lama tidak bersua, tapi karena adanya walimah tersebut punya kesempatan untuk mengundang sahabatnya sehingga bisa bersilaturahmi lagi. Nah, itu kan berarti tujuannya untuk tetap menjaga silaturahmi walaupun sudah terpisah sekian bulan ataupun tahun misalnya. Jadi kita menghormati, dikasih undangan, tidak ada uzur, kita pun harus datang. Biar juga tidak ada prasangka nanti dari sahabatnya yang mengundang. Oh, dulu waktu nikahan saya sampean tak undang lo nggak datang. Sekarang dia mengundang saya pun tidak datang. Kebanyakan seperti itu ya. Kayaknya udah aja balas dendam bukan ya. Di sini tak undang ora teko ya saiki aku kedira teko. Biasanya kadang seperti itu. Kebanyakan ya yang manusia lumrah kadang seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya misalnya yakin kita nggak tahu uzurnya orang mungkin pada waktu itu hadirnya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang menghalangi dan sebagainya. Kalau misalnya kita sendiri, kita menempatkan diri kita sendiri, kalau kita diundang, nggak ada uzur, punya waktu, ya, tidak ada halangan apapun, kita menyempatkan diri untuk menghadiri undangan. Dan yang diundang juga senang, walaupun mungkin perasaannya, oh dulu aku diundang nggak datang, ternyata dia datang. Jadi kan ya alhamdulillah, jadi kan mempunyai kesan positif, kesan yang baik, ya, walaupun dulunya dia memberikan kesan negatif kepada yang diundang. Nah, tentunya insya Allah sama-sama ya Bu, ya, uh, kita bisa menempatkan diri kita. Dan sekarang juga sosial media sudah bisa menjembatani kita untuk silaturahmi. Misalnya benar-benar ada ulur nggak bisa ya mohon maaf nggak bisa hadir karena dilalah tetangganya dekat rumah ada juga walimahan waktunya juga sama mohon maaf. Kemudian sudah ada pembicaraan ataupun izin omongan terlebih
kayaknya itu lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ya, ini pembahasan yang kemarin. Sekarang pada bab baru, mungkin dibaca kitabnya, yang punya kitab dilihat di halaman 83. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang harus dijauhi dalam walimah. Selanjutnya, Ibnu Yamun menjelaskan hal-hal yang harus dijauhi di dalam walimah dengan nazomnya. Wal yajtanib masya'a fil walaimi sahih minal munkari wal jaraimi kajumu'atir rijali wan nisa'i muharramun syar'an wa tab'an ja'a wa qis wa kal hina wa kal wawali minal hawairati'ul masaili wal khamru wasarraju ma'al bikaroti minal manakiri fa'ul isyarati. Hindarilah kebiasaan di dalam walimah, wahai kawan, segala perbuatan dosa dan kemungkaran, seperti berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang menurut syarak dan tabiat hal itu diharamkan. Menyerupai wanita seperti memakai pacar dan berbagai kebiasaan yang merusak martabat wanita merdeka. Jagalah dirimu dari hal-hal tersebut. Minum khamr dan memamerkan darah perawan, yang merupakan bagian dari kemungkaran. Jagalah dirimu dari semua yang aku isyaratkan ini. Syekh Penalwa menjelaskan bahwa dalam mengadakan walimah harus dihindari kebiasaan yang sudah umum terjadi di dalam suatu walimah, yaitu kemungkaran dan perbuatan dosa yang diharamkan syarak. Misalnya, percampuran antara perempuan dengan laki-laki, mewarnai tangan pengantin laki-laki dengan pacar, baik itu di depan para wanita seperti kebiasaan sebagian kaum atau tidak. Minuman yang memabukkan, menaikkan pengantin putri di atas usungan laki-laki, dan hal-hal yang biasa terjadi di kalangan orang-orang bodoh lainnya, seperti memasuki tempat pengantin wanita untuk melihat dan memamerkan darah perawan, serta berbagai walimah yang tidak dapat dihitung jumlah dan jenisnya. Mereka karena perbedaan tempat dan adat istiadatnya. Ya, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi sahibul walimah atau orang yang mengadakan walimah untuk tidak berusaha atau tidak berkeinginan menyelenggarakan hal-hal seperti di atas, kecuali dia memang berani menghadapi murka Allah. Ya, naudzubillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal-hal yang harus dijauhi ketika dalam walimah. Ya, apa saja yang harus dijauhi? Ya, kita semuanya ini kan Pak Insya Allah nanti pasti suatu hari Pak mau mengadakan pesta, ya. Entah pesta apapun itu. Artinya menghadirkan orang ke rumah kita. Maka kita sebagai sahibul hajat ataupun orang yang mempunyai hajat harus mempersiapkan ataupun juga mengantisipasi, ya, apa yang sebaiknya boleh dilakukan maupun tidak dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Dan ya, walaupun mohon maaf lingkungan sekitar, mohon maaf kadang niku kan ada yang pakai campur sari, dangdutan, orkesan, karena niku menyediakan minum-minuman keras misalnya ya Bu. Nah itu kan haknya dari sahibul hajat, mau membeli ataupun menyediakan itu kan dari kita pribadi. Jadi awak dewi alhamdulillah ya sampun nyantri di Iwamit. Kemudian misalnya kita punya hajat, ya, walaupun ada orang yang memaksa minta dibelikan minuman keras misalnya. Nah itu kan kita sebagai orang yang punya hajat bisa, maksudnya kan kita juga punya hak atau punya hak untuk menolak tidak menyediakan barang haram tersebut. Nah dan ya ibu-ibu, jadi jangan karena kalah dengan lingkungan, kebiasaan, pengadatan dan sebagainya, jangan manut-manut saja. Nggak boleh, jangan ya, jangan. Insya Allah kalau kita ingin keberkahan di dalam walimah kita, tidak timbul kisruh dan sebagainya, ya kita harus sesuai dengan syariat. Misalnya tidak ada yang datang nyanyi-nyanyi nyawar, ya sudah, ya, ya sudah nggak apa-apa, ya, malah malah ayem. Jadi kalau kebiasaan memang misalnya ada penyanyinya dan sebagainya, kan kita sebagai pelajar bisa request meminta kepada penyanyinya pakaiannya yang sopan, jangan yang terbuka dan sebagainya. Dan ya.
Jadi hindarilah kebiasaan di dalam walimah itu, wahai kawan, segala perbuatan dosa dan kemungkaran. Sudah tadi nih, misalnya joget-joget dan sebagainya, nyawer-nyawer, kemudian cara mengasihkannya, mohon maaf, ya, dimasuk-masukkan ke, ke tubuh si penyanyi dan sebagainya. Itu kan berarti ada kemungkaran dan perbuatan dosa di situ. Jadi jangan seperti itu, ngeten ya. Jadi kalau ada walimah yang seperti itu, ya kita seperlunya saja, misalnya kita buah, kita becek, ya sudah mendapatkan, sudah selesai, ya sudah, segera pulang. Gitu. Jangan sampai kita berlama-lama di tempat tersebut. Jadi perbuatan dosa dan kemungkaran seperti kumpulnya laki-laki dan perempuan yang menurut syariat dan tabiat itu kan memang diharamkan. Laki-laki perempuan kumpul jadi satu, joget-joget, apalagi bukan dengan pasangannya, bukan dengan pasangan halalnya, bukan dengan suaminya, tapi dengan laki-laki lain. Nah, itu kan berarti ada kemungkaran di situ. Sebaiknya juga tidak boleh. Kemudian menyerupai wanita seperti memakai pacar. Nah, ini kalau kita di Indonesia umumnya pengantin perempuan ya dipakein hana itu ya Bu, dihiasi tangannya. Nanti nih kok biasanya sebelum hari pernikahan. Nah, kalau perempuan boleh-boleh saja memakai perhiasan, dihias, boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau untuk laki-laki tidak boleh ya. Makanya kebanyakan teman-teman laki-laki juga polosan ya Bu. Gak ada walau gak ada perhiasannya yang aneh-aneh. Kalau perempuan sekarang, masya Allah, subhanallah, ya. Kalau kita melihat teman-teman zaman sekarang itu banyak sekali pernak-perniknya, banyak sekali persiapannya. Ya, gitu. Jadi kalau laki-laki memang tidak boleh ataupun menghiasi tangannya ataupun menghiasi apanya nggak boleh karena bisa menyerupai wanita. Dan kebiasaan yang merusak martabat wanita merdeka. Jagalah dirimu dari hal-hal tersebut. Minum khamr dan memamerkan darah perawan. Jadi sudah disebutkan minum khamr, arak, walaupun kalau di rumah mungkin ya, mohon maaf ya, kalau yang kita ketahui di rumah paling juga nggak ada arak yang mahal-mahal Bu, paling cuma arak beras misalnya. Ya. Walaupun arak beras kalau kita konsumsi banyak-banyak kan juga bisa menimbulkan mabuk. Jadi ya sebaiknya kita sebagai sahibul hajat yang mempunyai hajat jangan menyediakan minuman haram tersebut. Dan kemudian memamerkan darah perawan. Kalau di tempat ini kan masih membuat demikian. Mungkin nggak ada ya, mungkin ada sebagian daerah di Indonesia, mungkin ada namanya daerah Bugis ya Bu, ya. Kalau tidak salah nih, di sana itu tradisinya kalau malam niku pengantin laki-laki dan perempuannya suruh masuk ke kamar, besok paginya harus diperlihatkan darah perawannya. Maksudnya masih perawan atau tidaknya dilihat dari situ. Nah, itu juga ada ya. Ya mungkin kalau sebagian daerah kita di Indonesia kayaknya nggak ada ya dari tempatnya santri Wamet itu. Ada mbak tentu, ada yang seperti itu mbak. Kayaknya enggak ya. Belum pernah mendengar lah. Banyak kan kalau masih daerah Jawa Barat sama Jawa Timur, nih kebanyakan belum nggak ada yang seperti itu. Itu dulu zaman dulu saya pernah mendengar seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalnya si perempuan tadi misalnya sudah tidak perawan lagi, karena itu suruh langsung menceraikan dan sebagainya. Tapi kan eh, apa, menikahnya ini kan karena dilihat dari keperawanannya, ya, itu kan juga termasuk aib juga ya. Ya itu tidak boleh. Kemudian yang merupakan bagian dari kemungkaran. Nah, itu kan misalnya kalau si perempuannya tadi tidak perawan lagi, ataupun kan yang tidak menyebabkan tidak perawan itu bukan karena, mohon maaf, bukan hubungan seksual saja. Kadang pernah jatuh, kadang pernah, mohon maaf, ikut ikut silat dan sebagainya, itu kan gerakannya berlebihan. Kadang itu juga bisa menimbulkan, misalnya ketika malam pertama ataupun hubungan badan pertama juga tidak mengeluarkan darah. Dikhawatirkan misalnya karena itu, dikhawatirkan karena memang tidak mengeluarkan darah, dicap ataupun dikasih titel tidak perawan lagi. Padahal mungkin ada unsur ataupun penyebab lain sehingga dia tidak mengeluarkan darah keperawanan. Nah itu nggak boleh, ya. Itu mungkar, perbuatan yang mungkar. Kemudian jagalah dirimu dari semua yang aku isyaratkan.
Dan ya alhamdulillah insyaallah kita semuanya nggih nanti sebagai sahibul hajat, sebagai orang yang mempunyai hajat bisa seperti yang diinginkan oleh Ibnu Yamun niki. Bahwasanya kita tidak menyediakan tempat untuk kemungkaran, berkumpul laki-laki dan perempuan, tidak menyediakan minuman khamr dan sebagainya. Dan juga pengantin laki-laki jangan sampai dihias ataupun memakai pacar. Nah, di sini ngarani pacar ya, Bu. Ya. Kalau di rumah kan pakai ina ataupun pakai hana, apa? Hena. Nah, tadi kan ya kalau kita di rumah pengantin perempuan ini kan biasanya dihiasi tangannya pakai hena. Nih, selagi niku masih misalnya dalam keadaan tidak haid pengantinnya, kemudian ketika kita berwudu airnya masih bisa meresap ke kulit, ya tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Dan tidak boleh itu kan pemakaian henna, kemudian ketika tiba waktunya kita waktu sholat atau berwudu tidak bisa masuk ke kulit. Dan ini kan sedikit repot nih. Ya. Nah, jadi biasanya juga pemakaian henna itu memakai pacar nih, kalau pacar Arab nih, ya, biasanya juga dilukis-lukis, kemudian mengelupas lagi. Berarti yang ada di atas kulit itu kan cuman yang meresap ke kulit saja. Gitu. Jadi itu insya Allah diperbolehkan, sah digunakan untuk berwudhu. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita sebagai sahibul hajat, sahibul walimah, untuk tidak berusaha atau tidak berkeinginan menjalankan hal-hal di atas. Katanya. Atau, maaf ya. Ada aja ya. Jadi kita sebagai sahibul walimah untuk tidak berusaha ataupun tidak berkeinginan menyelenggarakan hal-hal di atas kecuali ia memang berani menghadapi murkanya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qasim Al-Syafani menyebutkan sebuah hadis marfu dalam kitabnya yang berjudul At-Taghrib wa Tarhib, yaitu dari Anas radhiyallahu an, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa tadfa'u anhumul azaba wan niqmah ma lam yastahifu bihaqqiha. Qala Rasulullah wa ma la istihfafi bihaqqiha wala yadharul amalu bima'asyillah wala yungkiru wala yughayyiru. Artinya, tidak ada hentinya kalimat la ilaha illallah memberi manfaat kepada orang yang membacanya dan menolak azab dan siksaan. Selama tidak menghinakan haknya kalimat tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud untuk menghinakan haknya? Tapi menjawab, sudah jelas segala perbuatan manusia itu penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mengingkari dan enggan untuk mengubahnya. Ya, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Memberi manfaat orang yang membacanya dan menolak azab dan siksaan. Ya, jadi kita semuanya niku setiap saat, setiap waktu kan kita selalu mengingat Allah, mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu. La ilaha illa anta. Ya. Tidak ada yang wajib disembah selain Engkau ya Allah. Ya. Jadi kita semuanya itu sudah mengakui. Jadi haknya kita mengakui bahwasanya memang sudah jelas ya, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Tapi kok masih ada perbuatan manusia itu penuh maksiat kepada Allah. Jadi dia tuh mengakui Allah niku esa, tapi masih bisa berbuat maksiat. Intinya seperti itu. Ini kan banyak juga ya. Kebanyakan kita pun juga mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kan kadang kita enggan untuk melaksanakan ataupun kita melakukannya. Seperti tadi sudah jelas itu tidak boleh, ya. Tapi ternyata kita masih melakukannya. Kemudian kita pun ya weslah mengingkari juga dan enggan untuk mengubahnya. Sudah jelas tidak boleh bisa miras, bisa dangdut-dangdut maksiat laki-laki dan perempuan. Dan itu kita mengingkarinya, ya.
Itu. Jadi dinisbatkan seperti itu. Ya, insya Allah kita pun sebagai orang yang sudah belajar ilmu agama, sudah mengerti aturan-aturan syariat, sedikit-sedikit kita terapkan ya, itu semuanya. Mungkin dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang sudah kita ketahui keilmuannya, sudah jelas hadis dan Al-Qur'annya, sudah jelas larangannya dan diperbolehkannya, sebisa mungkin kita menghindari dan melakukannya. Insya Allah keberkahan untuk kita semua. Jangan sampai kita niku wis percaya la ilaha illallah, sudah percaya Allah Esa dan sebagainya. Ya Allah satu, Allah Maha Kuat dan sebagainya. Tapi kita masih melakukan kemungkaran ataupun maksiat seperti itu. Nah, jadi ini kita kerayai diri kita sendiri ya. Mungkin selama kita belajar nyantri di Wamid, sudah banyak ilmu, sudah banyak sekali hukum-hukum syariat yang sudah kita ketahui, tapi kadang kita masih mengabaikan. Alah, wong saiki mergane posisinya masih di Taiwan ya, untuk mencari daging halal ya susah dan sebagainya. Berarti kan kita sebenarnya itu sudah tahu hukum jelasnya kita makan daging yang disembelih dengan tanpa menyebut asma Allah, tapi kan gampang nih, nonton loh. Kita kan menggampangkan dan mengabaikannya. Contohnya seperti itu. Nah, insya Allah masih banyak lagi. Walaupun tidak makan daging, solusi halal bagi kita semuanya. Ada telur, ikan, murah-murah sekarang ya itu. Tidak makan daging pun tidak apa-apa. Proteinnya dari laut. Seperti itu. Ya, ampun. Dari hadis marfu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya saja. Perintahkanlah untuk berbuat baik dan cegahlah perbuatan mungkar sebelum doamu tidak dikabulkan dan permohonan ampunmu tidak diterima Allah. Sesungguhnya menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak bisa menolak rezeki dan tidak bisa mendekatkan ajal. Sesungguhnya tokoh-tokoh Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah melaknat mereka melalui lisan para nabinya. Kemudian bencana pun merata melanda mereka. Masya Allah ya. Imam Al-Muhasibi berkata, bagi sahibul walimah tidak boleh diam saja terhadap adanya kemungkaran-kemungkaran di dalam walimah. Dengan jalan apapun, dia harus menghentikannya. Boleh karena hal itu terjadi di rumahnya. Maka dialah yang berhak terhadap berbuat sesuatu. Nih. Jadi berbuat baik ataupun buat mungkar itu bisa mencegah doa kita dikabulkan dan permohonan ampunan kita diterima oleh Allah. Karena dengan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak bisa menolak rezeki dan tidak bisa mendekatkan azal. Jadi kembali lagi kepada diri kita semuanya ya, bahwasanya misalnya kita sahibul hajat, sahibul walimah, misalnya ada kemungkaran, ada ketidakbaikan di situ, ya, maka kita pun boleh ataupun berhak untuk mencegah perbuatan tersebut. Ya. Jadi misalnya, oh penyanyi kan misalnya kita sudah request gitu sebagai sahibul hajat, sahibul walimah, penyanyinya jangan pakai pakaian yang minim-minim, misalnya pakai pakaian yang sopan. Ya. Kemudian kita mengharap kepada yang misalnya yang mau menyanyi bareng ataupun joget bareng, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya ya. Ya. Kemudian kita misalnya kok sudah memberi aturan tersebut, ternyata orang tersebut melanggar, tidak mengindahkan dari peraturan yang dari sahibul walimah, maka kita sebagai orang yang mempunyai hajat boleh untuk membubarkan kemaksiatan tersebut. Ya sudah dibilang tidak menyediakan tempat, jangan sampai minum-minum di sini, ternyata bawa sendiri dari luar, seperti itulah. Nah, kita sebagai orang yang punya hajat juga berhak untuk mengusir mereka, ataupun jangan ada kemungkaran di sini, karena efeknya nanti buat dia sekeluarga juga, ya. Begitulah ya Bu. Jadi garis besarnya seperti itu. Karena sudah banyak sekali dari kisah-kisah Nabi terdahulu seperti tokoh-tokoh Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani
Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah melaknat mereka melalui lisan para nabinya. Sudah diperingatkan, jangan menyembah berhala, gitu. Jangan jangan sampai pesta-pesta minum khamr dan sebagainya. Tapi kan tidak diindahkan. Sehingga murkanya Allah datang, air bah menghantam, ya, kemudian dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh nabi-nabi yang terdahulu. Padahal para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar ini sudah mengingatkan jangan sampai ini seperti menyembah berhala yang kebanyakan ya, contohnya di dalam Al-Quran ya, menyembah berhala dan sebagainya, tapi tidak diindahkan. Maka ketika Allah menjatuhkan niku menjatuhkan bahayanya atau menjatuhkan azabnya sudah terlambat. Dulu diperingatkan tidak gugu, tidak percaya. Jadi sekarang setelah tibanya musibah, adanya musibah, dengan baru sadar. Seperti itu ya. Insyaallah. Jangan sampai ya itu semuanya. Makanya nanti kalau kita semuanya diawali dari kita sahibul hajat, santri iwamid punya hajat, yang penting jangan ada kemaksiatan. Walaupun misalnya seperti itu. Kemarin siapa yang bilang nanti temantennya dipukulin loh Bu di nopo di apa di istilahnya dipukulin katanya nggih, ada yang kemarin nyeletuk seperti itu. Nah, itu kan berarti kebijakan kita sebagai sahibul hajat. Kalau misalnya tidak mau menyediakan minuman keras, ya sudah, ngoten. Kamu datang mau joget-joget saja atau nyanyi bareng, sudah. Kami tidak menyediakan minuman keras dan sebagainya. Itu haknya kita. Ya, sudah sama seperti itu, guys. Jadi hal-hal yang harus dijauhi dalam walimah itu seperti itu. Ya, selanjutnya, aneka jenis makanan dan fungsinya. Syekh Penawar mengatakan bahwa lafaz al-walaimu itu dijamak dari lafaz al-walimatun. Adapun walimah itu adalah nama bagi setiap makanan yang diambil dan disuguhkan kepada orang-orang yang berkumpul secara resmi atau semi resmi, baik itu berbentuk upacara, resepsi, atau yang lainnya. Imam Ibnu Faris pendapat ini masyhur bahwa selain pengertian di atas, nama bagi setiap makanan juga ada makanan yang diberi nama khusus sesuai dengan kegunaannya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama melalui syair yang berbahasa razaz berikut ini. Tasniyatul at'ami asyahirah walimatum madubatun wakirah wa kharsun wa a'zarun wa kul aqiqah atiratun taqi'atu tahqiqah walimatul lil ursiya dasyani ma'zubatun tasna'u lil ikhwani wa khairatul lidari kal jadidah wal kharsu ma'zubbahu lil wiladah wal aldarul ta'ama lil khitani faham hadza kallahu lal bayani Hafizatul li sabi'il mauludi atiratul lil mayyiti khuttaq titi Taqai'atun liqadimin minas safar fahfal furusahum wa hasyid turar. Nama setiap makanan suguhan yang terkenal adalah walimah, ma'zubah, dan wakirah. Ada yang bernama karsun, adhar, dan aqiqah. Ada pula atirah, naki'ah, dan tahqiqah. Walimah, wahai orang yang berbudi, hanya untuk acara pernikahan. Sedangkan ma'zubah untuk menjamu teman-teman. Wakirah adalah resepsi yang Anda adakan karena membangun rumah baru. Sedangkan kharsun adalah makanan dari hewan yang disembelih karena anak lahir. Resepsi khitanan namanya azar. Fahamilah, semoga Allah menunjukkan kejelasan. Karena kalau akikoh adalah resepsi dari ketujuh bagi anak yang baru dilahirkan. Sedangkan atirah adalah sedekah untuk mayat. Maka ambillah apa yang kami rumuskan ini. Nafi'ah adalah resepsi menyambut kedatangan seorang dari bepergian. Maka peliharalah keterangan ulama ini sehingga Anda bisa meraih laksana intan. Kesimpulan hukum dalam masalah makanan suguhan adalah bahwa keberadaan makanan suguhan di dalam walimah atau resepsi pernikahan adalah wajib jika beberapa syaratnya telah sempurna. Sedangkan makanan suguhan dalam resepsi yang ada karena adat istiadat seperti suguhan dalam resepsi, kelahiran atau khitanan
hukumnya tidak wajib dan tidak makruh. Dan sesungguhnya suguhan makanan dalam resepsi yang tidak ada dalam rangka apa-apa, maka bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keutamaan tidak disunahkan mendatangi undangannya. Bahkan makruh jika bergegas mendatangi undangannya. Sebagaimana dikemukakan dalam Imam Al-Baji dalam kitab Muntaqo. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi di dalam walimah itu ada makanan dan fungsinya. Ya. Kemudian di dalam kata dalam lafadz walaimu, dalam nazam tadi ya walaimu. Ya. Itu sesungguhnya dari kata jamak dari lafadz walimatun. Walimah itu sendiri adalah nama dari setiap makanan yang diambil dan disuguhkan kepada orang-orang yang berkumpul secara resmi maupun semi resmi, baik itu berbentuk upacara, resepsi, dan lainnya. Ya, jadi di dalam walimah ataupun di dalam penyuguhan makanan itu ada nama-namanya sendiri, ngeten lho Bu. Ya. Kalau kita nanti di belakang ini disebutkan ya ada nama-nama namanya sendiri. Kan kalau kita juga banyak sekali istilah-istilah ya. Kalau napa niku mitoni gitu, telon-telon, piton-piton ya kayak orang hamil nika nggih. Ataupun juga di akikoh ketika anak baru lahir 7 hari sepertinya disunahkan seperti itu. Jadi namanya itu sendiri-sendiri. Di dalam kitab ini disebutkan jadi nama-nama yang terkenal di dalam walimah yaitu yang terkenal adalah walimah, ma'lubah, dan wakiroh. Tadi ini disebutkan walimah hai orang yang berbudi hanya untuk acara pernikahan. Jadi walimatul urus. Jadi walimah mengundang makan ataupun adanya pesta pernikahan karena adanya temantenan ataupun adanya uh, pengantin. Urus itu kan pengantin. Seperti itu. Kemudian sedangkan ma'zubah adalah menjamu teman-teman. Nah, niki mungkin ada yang pernah bekerja ke Timur Tengah, ya Bu. Nek diarani walimahan, ya, diarani napa nika? Kalau berkumpul-kumpul dengan teman-teman, makan-makan pestane satu kambing penuh nika ya Bu, satu leser besar, ngoten ajimah ya namanya ya. Jadi yang pernah bekerja di Timur Tengah paham. Biasanya diundang azimah ke keponakannya majikan, ke tempat bapak ibunya, ngoten niku. Biasanya disediakan beberapa nampan besar, yang itu ada yang ayam, ada yang kambing, unta, dagingnya niku nggih. Biasanya juga banyak porsinya. Yang besar ada, yang sedang ada, yang kecil juga ada. Biasanya seperti itu. Nah, itu ajimah kalau di Timur Tengah namanya ya. Maka namanya sendiri-sendiri, di sini juga disebutkan berubah untuk menjamu teman-teman. Seperti kita gampang ini orang Indonesia ngomongin apa Bu? Misalnya kita pesta tasyakuran karena milad. Nah, di sini kan ada tumpeng nasi kuning yang sudah tradisinya orang Indonesia. Seperti itu loh. Oke, jadi namanya itu sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita beli beli motor baru, mobil baru, kemudian brokoan. Nah, itu kan bentuk sajiannya kan namanya sudah beda-beda ya Bu. Penyacara penyajiannya ataupun lauk pauknya juga sudah nggak sama. Walaupun mungkin secara kalimat Arab namanya juga berbeda, tapi kalau di Indonesia sudah tradisinya seperti itu. Seperti kalau kita brokoan, misalnya beli beli sesuatu yang baru, biasanya namanya brokoan. Biasanya ada kulupnya, kemudian ada telur, dan sebagainya, lauk pauk yang melengkapinya. Tapi biasanya ada khususnya. Ada apa kan nek brokoan itu biasanya menggunakan sayur-sayuran segar. Tujuannya apa? Karena kan sayuran itu kan selalu tumbuh ya. Walaupun kita sudah petik biasanya tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Nah, kita kan mengharapkan seperti itu. Misalnya kita beli apa sesuatu yang baru, insya Allah terus digunakan terus dan terus. Kan seperti itu. Sama seperti kita, anak kita namanya brokoan itu kan ada sepasaran, selapanan, ada 3 bulanan, 7 bulanan. Itu kan terus ya kalau kita di Jawa itu ada istilah, ada brokoan seperti itu. Dan kita pasti ada kulupannya, ada itunya pasti ya, ada kulupannya ataupun sayurannya. Itu.
Nah, karena ini tujuannya ya seperti tadi, nggih seger kan. Biasa kalau kita makan hasil brokoan itu kan seger ya, Bu, nggih. Rasanya itu Masya Allah nikmat, seger, ngoten niku. Beda lagi kalau kita mendapatkan, mohon maaf, makan dari orang yang habis meninggal, misalnya ya, habis meninggal. Itu rasanya itu beda. Jadi kan merasakan apa buatan. Ada itu Nggih, rasanya pun. sekolah, rasanya itu ada perbedaan di situ ya Nggih, tentang rasa itu kulupan beda. seger. Iya, kalau kelumpang itu kan seger, oke, enak kan kadang ada kacang hijaunya, ada urapnya, ada apa tadi bongo dan sebagainya. Masya Allah, ini hebatnya. Jadi kalau orang biasa nih habis meninggal, biasanya 4 hari, nah itu rasanya beda kan kering-kering kan ya Bu, ya, kalau orang meninggal gitu kan. Kan ada serondeng, ada apa tempe orek kering, banyak kan yang kering-kering, jadi kurang seger kata itu. Nah, kan kita semuanya bisa membedakan ya kalau di rumah nih nggih. Misalnya kalau eh, apa brokoan habis panen seperti itu kan juga seger-seger semua. Kalau di sini dalam kitab fikih nama-namanya sesuai dengan nama Arab. Jadi kalau ajimah tadi ataupun ma'zubah menjamu teman-teman. Kemudian wakirah adalah resepsi yang Anda adakan karena membangun rumah baru. Gitu. Makanya kalau Masya Allah kalau di rumah ya, kita terutama daerah Jawa, terutama tempat saya, Ponorogo, itu biasanya mau membangun rumah, duduk pondasi, masih menduduk itu nggih tanah niku pertama mawon kita sudah brokoan, kita sudah selamatan, selamatan ya namanya ya Bu. Selamat mengharapkan selamat dari kata salamun, selamat harap keselamatan, semoga diberi kelancaran dari awal sampai akhir, dicukupkan segalanya, semuanya bekerja juga diberi kesehatan, keselamatan dari awal sampai akhir. Gitu. Nah itu juga sama, di Arab pun juga ada ternyata ya, prosesi seperti itu. Dan sering-sering brokoan. Kemudian kalau misalnya sudah itu yang tengah nih kalau molo nih ngoten nika sudah diangkat istilahnya itu sudah mau membangun tahap yang paling atas, misalnya juga brokoan lagi ngoten niku. Masya Allah. Ya, jadi kalau di tradisi kita ini banyak sekali dorenan, banyak sekali berkati ngoten niku nggih. Ternyata juga di Arab juga sama Bu, ada nama-namanya sendiri, ada jamuan-jamuannya sendiri. Dan Rasulullah pun juga sudah mengajarkan kita semuanya. Dari kemarin saja kalau habis menikah harus ada syukuran ataupun walimah juga harus. Jadi walaupun cuma menyembelih seekor kambing lah, ataupun cuma bikin jaris, ataupun bubur, itu harus diadakan. Jadi fungsinya untuk memberitahukan tetangga sekitar, oh aku sudah menikah loh, sudah punya istri, ini namanya, tempatnya sana. Jadi orang-orang itu tahu kalau dia sudah punya pasangan. Jadi harus diworo-woro ataupun diberitahukan dengan walimah tersebut. Kemudian sedangkan harsun adalah makanan dari hewan yang disembelih karena anak lahir. Nah, ini ya. Seperti tadi saya bilang kalau tradisinya Indonesia kan bikin brokoan, dan brokoan seperti itu. Jadi bersyukur karena anak lahir dengan sehat, dengan selamat. Itu. Kalau di Arab pun juga ada. Orang sini pun juga ada ya, Bu. Karena saya sering menerima, maksudnya kakek saya juga sering dikasih, misalnya anaknya tambah cucu, seperti itu juga dikasih. Biasanya di sini juga sama. Ada telur bulatan dikasih warna merah, jadi ada ayam satu, paha dan sebagainya. Nah, itu berarti kan semuanya itu insya Allah juga sama, gitu, sebagai wujud syukur, alhamdulillah sudah dikasih cucu, dikasih keturunan dan sebagainya, dikasih keselamatan anaknya, cucunya baik, sehat, seperti itu. Insya Allah itu setiap agama, setiap ajaran itu juga ada kata syukurnya, katanya. Walaupun mungkin caranya berbeda-beda, setiap negara atau wilayah itu beda-beda. Kemudian resepsi khitanan namanya azhar. Nih. Nih, biasanya putra nih yang sudah sunatan, ketika ya Bu yang mesti diselamati sebelum budal ke tempat khitan, biasanya juga sudah diundang tetangga-tetangganya untuk lek-lekan ngoten nih kalau ya Bu ya. Ngoten niku. Biasanya sudah juga ngoten. Kemudian tahimilah semoga Allah menunjukkan kejelasan bahwa akikoh adalah resepsi dari ketujuh bagi anak yang baru dilahirkan. Kalau akikoh ini seperti kita ketahui
yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu 7 hari setelah kelahiran anak. Dikasih nama, kemudian akikoh, kemudian solawatan, tola al-badru, seperti itu. Kemudian anaknya diputarkan di sekitar para tamu. Kemudian dicukur sebagian rambutnya dan sebagainya. Karena Rasulullah ketika cucunya yaitu Hasan dan Husain pertama kali beliau mengadakan akikah ya di situ itu. Jadi memberikan contoh kepada kita semuanya. Dan sebenarnya itu kasih anak-anak niku ya 7 hari. Kalau kebanyakan orang kita, orang Jawa biasanya pas sepasaran dikasih nama nih. Ini nama badan. Sepasaran itu berarti berapa hari, Bu? 5 hari, ya Pak? Nah, lahir, kemudian sepasar itu kan pon lagi kliwon lagi paling pon lagi nanti niku ya sepasar namanya. Ya, mungkin kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang itu nggak paham tentang hitung-hitungan pasaran itu. Ya biasanya semangat uang tua lah nanti hitung ya. Seperti itu. Ya. Kalau sebenarnya menurut tradisi Islam itu 7 hari. 7 hari setelah anak lahir baru dikasih nama, kemudian diakikoi. Nah kalau kita semuanya Bu belum mampu, apalagi anak laki-laki harus kambing 2 dan sebagainya. Kalau anak perempuan kambing 1, kita belum mampu bagaimana? Ya sudah. Ya. Kalau belum ada pada 7 hari, disebutkan Rasulullah memberikan contoh pada 7 bulannya. Kalau 7 bulannya belum punya, 1 tahunnya, atau sampai kapan dia punya orang tuanya niki punya rezeki untuk mengakikoi anaknya. Ya, tegese monggo sabri iwamit yang putra putrinya saat ini walaupun sudah berapa tahun belum diakikoi, monggo untuk menyegerakan mumpung kita masih di sini terasa ringan ya Bu. Ya. Kalau anak laki-laki kambing 2, anak perempuan kambing 1. Karena hak akikoh ini adalah haknya ataupun yang berkewajiban adalah orang tuanya, bukan anak. Ya, orang tuanya. Karena sebenarnya anak ini adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Anak itu miliknya Allah. Kalau kita sudah tebus dengan akikoh, maka sepenuhnya itu menjadi milik kita. Diibaratkan barang, kita punya barang masih di penggadaian, jadi gadek nih. Walaupun itu hak kita, punya kita bisa melihatnya, bisa mengakuinya, tapi belum sepenuhnya kan kita miliki wong barang yang jadi gadek nih loh. Ya, barangnya belum di tangan kita loh, ngoten niku. Diibaratkan seperti itu. Gitu sih monggo ya niki jangan nunggu-nunggu lama lagi kalau misalnya belum akekoi putra putri ini monggo disegerakan ya Bu ya. Dan nanti sebelumnya hak tersebut milik kita. Atau menunggu nanti misalnya sekalian lah Bu waktu khitanan ataupun sekalian nanti waktu nikahan misalnya sudah terlanjur sekarang sudah gede-gede anaknya ya misalnya sudah terlanjur sudah mau mendekati masa nikah ya sudah nanti akikahnya waktu nikahan ya monggo seperti itu ya jadi ya mas sebaiknya ya jangan ditunda-tunda kalau misalnya punya rezeki kita sebagai orang tua untuk berkewajiban segera mengakikahi anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan kewajiban sholat asar. Kita sambungkan lagi Bluetooth HP-nya masing-masing ya. Alhamdulillah. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya kalau akikah adalah resepsi hari ke-7 bagi anak yang baru dilahirkan. Ya. Jadi akikah ini adalah kewajiban orang tua yang mempunyai anak ataupun keturunan putra maupun putri. Akikah ini adalah sebagai bentuk tebusan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya anak itu miliknya Allah, tapi kalau kita sudah menebus, berarti itu haknya kita. Kemudian ya Bu ya, dan lebih berkah lagi. Kalau anak laki-laki sebagai gantinya adalah kambing 2, anak perempuan kambing 1. Dan ya, jadi akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Kalau umumnya kita biasanya hitung bulanan kebanyakan ya, ataupun pas waktu sepasaran, makan niku hari pasarannya, hari apa lahirnya, kadang seperti itu bisa diambil pada waktu niku untuk sebagai tasyakuran ataupun sebagai akikahnya. Selanjutnya, sedangkan atirah adalah sedekah untuk mayat. Maka ambillah apa yang kami rumuskan ini. Nah, biasanya nih, kalau kita semuanya
di kampung, di rumah kita, lingkungan sekitar kita ada orang meninggal, biasanya mau diberangkatkan nikah, ya sudah selesai semuanya, semua yang yes dari dimandikan, dikafani, disolatkan sudah semuanya. Biasanya ada gendorenya juga ya Bu ya, seperti itu ya. Ataupun mungkin kadang dibawa ke kuburannya ngoten niku. Jadi kita niatkan semuanya niku ya untuk sedekahnya mayat. Walaupun yang makan ya tinggal di kubur niku, biasanya yang mengantarkan. Terus niatnya sedekahan, ngoten seperti itu ya. Nah, ternyata masya Allah di semuanya niku ada niki maksudnya dari zaman dahulu pun juga ada aturannya ataupun juga peraturannya tentang sedekah walaupun bentuknya lain-lain tadi, macamnya lain-lain tadi. Ternyata ada namanya sendiri-sendiri seperti itu. Dan ya, kemudian nakiah adalah resepsi menyambut kedatangan seseorang dari bepergian. Biasanya kita pulang dari Taiwan, ngundang tetangga sekitar, lingkungan sekitar, kita tasyakuran, menyediakan makanan-makanan, dibawani berkat, jajan, dan sebagainya. Nah itulah dinamani nakiah kalau bahasa bahasa Arab. Kalau kita ngarani ya syukuran, alhamdulillah selamat sudah sampai rumah, sehat selamat. Semoga rezeki yang didapatkan berkah barokah, awet dan sebagainya. Kita mengundang berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar kita. Ataupun mungkin pulang haji, pulang umroh, biasanya juga ya kita semuanya berziarah ke sana, berziarah kepada orang yang baru pulang dari haji maupun umroh tadi, kemudian yang punya rumah menyediakan makanan, minuman, dan sebagainya. Ya, itu berarti bentuk rasa syukurnya dari orang yang bepergian tadi untuk menyambut para tamu yang hadir. Maka peliharalah keterangan ulama ini sehingga Anda bisa meraih laksana intan. Ya, makanya Masya Allah kita semuanya mengetahui ternyata banyak-banyak sekali berkat nama ataupun juga walimah-walimah itu sendiri ada banyak macam dan banyak banyak aturan. Setiap kesempatan atau momen sendiri-sendiri itu ada momennya sendiri. Masya Allah, ternyata itu keterangan para ulama niki ataupun para orang-orang pendahulu kita, orang yang mempunyai ilmu pun juga mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Jadi kesimpulannya, hukum dalam masalah makanan suguhan adalah bahwa keberadaan makanan suguhan di dalam walimah atau resepsi pernikahan adalah wajib hukumnya ya. Jadi jenengan nek arep ngundang orang, jenengan resepsinan arep mantu menikahkan anaknya, putranya, putrinya, berarti suguhan ini wajib loh Bu. Kayak ini ya sudah pasti ya, nggak mungkin ya maksudnya nama niku kenapa ajang nikahan kok nggak menyediakan makanan kayaknya ya nggak mungkin sudah pasti nggak repotnya ya wes lama sebelum jauh-jauh hari biasanya sudah repot seperti itu. Jadi itu hukumnya wajib kalau kita ada walimah ataupun resepsi pernikahan menyediakan makanannya wajib. Tapi jika syaratnya telah sempurna, sedangkan makanan suguhan untuk resepsi yang karena ada adat istiadat seperti suguhan resepsi kelahiran dan hitanan, hukumnya tidak wajib dan tidak makruh. Lah, anak lahir, anak sunatan, ini hukumnya tidak wajib juga tidak makruh. Tapi ya umumnya biasanya anaknya aja disunat nih. Kalau anaknya sudah alhamdulillah lahir dengan selamat, ya biasanya brokoan seperti itu ya, Bu. Biasanya mesti orang ketang ayam satu, tiga panggang dan sebagainya, biar semuanya yang hadir mendoakan juga ikut ngalah berkahit dan ikut mendoakan anak-anak kita semuanya. Dan jadi hukumnya boleh disediakan ataupun tidak, tapi kebanyakan juga disediakan lah umpamanya. Kemudian apabila dalam makanan tersebut atau resepsi tidak dalam rangka apa-apa, bagi orang yang mempunyai sifat keutamaan tidak disunahkan mendatangi undangannya. Bahkan makruh jika bergegas mendatangi undangannya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Baji dalam kitab Muntaqo. Nah misalnya, jenengan diundang hadir ke suatu acara,
tapi acaranya mboten jelas, Bu. Ora nek napa? Ora nek milad, ora nek ulang tahun, ora nek opo, diundang saja tanpa jelas tujuan ini undangannya mergo opo. Nah, niku jenengan misalnya nggak hadir pun juga tidak apa-apa. Bahkan makruh dan bergegas. Oh, di sana ada makanan, ada undangan, pasti nanti saya makan di sana sajalah. Dari rumah lapar nggak apa-apa. Jadi malah hukumnya Gratis lah makruh ngono ya. kalau seperti ini. Gratis ya Bunda. Kalau orang laki-laki nggak boleh buru-buru misalnya seperti itu, nggak jelas undangannya apa. Cuman diomongin Pak, saya Hmm. seperti tanggal lagu ya. Besok ada di Taman 28 ya, tapi kita nggak tahu tujuannya ngundang itu karena apa. Hmm. Makanya pentingnya ya kita misalnya mengundang teman, saudara, misalnya ada acara kita jelaskan. Oh, acaranya ulang Hmm. tahunku Mbak, oh acara ini syukuran Mbak, acara ini apa, jadi dijelaskan, jadi jelas tujuannya kita menghadiri undangan itu karena apa, ngerti ya. Nah, ini Nah, penting loh nggih bagi Bunda. teman-teman yang sahibul hajat. Nanti Oh, mesaknya nggih yang nggih Bunda. datang-datang agi-agi, yang datang-datang buru-buru, atau ora jelas tujuannya apa diundang kok gagi-gagi dan hadir. Selain itu malah dimakruhkan hukumnya. Masya Allah. Selanjutnya, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri setiap undangan kaum muslimin. Namun ketika perbuatan dan niat mereka telah rusak, maka para ulama tidak senang ataupun benci apabila orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keutamaan bergegas mendatangi undangan, kecuali jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Ini makanya ya kita semua itu harus tahu bahwasanya kita diundang itu karena apa, ada hajat apa. Misalnya kita sebagai pengundang, non barokah doanya ya Mbak, hadir ya besok, saya besok tasyakuran, alhamdulillah beli tanah baru, beli kendaraan baru misalnya. Nah itu kan berarti ada akadnya, ada omongannya, ada niatnya karena apa. Ya, jadi itu yang harus diketahui dari kita pengundang ataupun yang mempunyai hajat. Ya, pahamilah keterangan-keterangan tersebut karena sebenarnya tidak ada hadis yang menerangkan bolehnya mendatangi undangan yang hanya untuk bermegah-megahan dan memaksakan diri untuk mengadakan resepsi seperti itu karena malu kepada tetangga. Bahkan yang ada adalah keterangan yang mencegah hal-hal yang seperti itu. Mbak Kosiri dimut saja, nggih. Mbak Kosiri dimut saja. Mengganggu yang lainnya nanti. Mohon maaf. Ya, jadi misalnya ya ibu-ibu semuanya, kita mempunyai budget berapa, uang kita berapa misalnya. Ya. Kita tidak usah memaksakan karena keinginan orang, karena tuntutan orang. Oh misalnya, oh, pesta anak cuma satu saja nggak dimewah-mewahkan dan sebagainya misalnya. Padahal kita secara keuangan tidak mampu untuk itu. Maka kita pun tidak boleh memaksakan kehendak ataupun keinginan orang tersebut. Nggak usah malu kepada tetangga, ya. Ataupun kita pun yang mengetahui kadar bisa atau tidak kan kita sendiri ataupun keluarga kita. Jadi kita nggak boleh untuk bermegah-megahan, tapi nanti akhirnya malah berhutang sana sini. Itu yang tidak boleh. Jadi ya sekedarnya saja, misalnya pernikahan sudah sah ke KUA sudah, ya, misalnya uang kita tidak mencukupi. Kalau misalnya alhamdulillah sudah cukup, semuanya ada, ya, kemudian kita mau mengadakan pesta-pesta, tasyakuran, ya, dan sebagainya ya, alhamdulillah. Seperti tadi di awal bahwa resepsi itu memang harus ada sajiannya ataupun makanannya, itu wajib. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam satu hadis marfu bahwa ada dua orang yang saling membanggakan diri dalam resepsi, tidak perlu dihadiri undangannya dan suguhannya tidak usah dimakan. Dan yang dimaksud dengan saling membanggakan diri ialah saling menyombongkan soal makanan dengan niat yang tidak baik. Sementara Musonef mengatakan bahwa yang termasuk makanan mungkar adalah segala makanan yang tidak ada dasar hukumnya, baik dalam Quran maupun hadis. Nih, Masya Allah. Jadi kita semuanya niku kalau mengadakan acara ataupun resepsi, ngundang-undang orang, jangan karena wah-wahan membanggakan, oh saya bisa misalnya menyembelih kambing 4, sapi 1 misalnya. Jadi saling menyombongkan, membanggakan diri karena resepsi tersebut. Maka tidak boleh menyombongkan makanan dengan niat yang tidak baik. Jadi nggak boleh ya itu semua. Makanya kalau kita misalnya ya
sewajarnya saja, nggih. Pada umumnya masyarakat itu seperti apa. Jadi dipandang masyarakat baik, kita pun juga baik, tidak ketinggalan dengan lingkungan sekitar. Itu sudah oke. Jangan terlalu sampai bermegah-megahan, tidak pada umumnya, kemudian jadi omongan orang. Oke, ya sewajarnya saja. Kalau kita punya hajat, kita punya resepsi ataupun apa ya, seumumnya lingkungan sekitar saja. Dan jangan sampai membanggakan, oh makananku nanti enak-enak, mewah-mewah, silakan hadir semuanya. Ya, di tempat lain belum ada yang seperti pesta di rumah saya. Lah, ini kan berarti menyombongkan diri orang seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Lafat al-jaro ini merupakan bentuk jamak dari lafat al-jari matun yang berarti dosa dan atau perbuatan dosa. Lafat al-walawilu artinya mendoakan kejelekan. Sedangkan kata-kata penazam ul mala'ilah artinya adalah jagalah kalian akan isyarat dan beberapa masalah yang telah diterangkan. Adapun keterangan kedua kalimat itu adalah menyempurnakan bait. Lafat u adalah fi'il amar yang disandarkan pada wawu jamak diambil dari maldi wa'a dan mu'udhari. Ya'i dengan menggunakan arti hafidho ataupun menjaga atau memelihara. Ya, jadi ini keterangan dari nazam ya, tidak usah kita jelaskan. Dua faidah. Pertama, Syekh Syarif Husain menyebutkan dalam kitab syarah yang ditulisnya, yaitu Syarah Nazam Ibnu Imad, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Ibu Hawa alaihissalam, di mana pada waktu itu Ibu Hawa melihat Nabi Adam alaihissalam di suatu tempat yang agak jauh, sehingga dia kemudian mengeraskan suaranya karena sangat gembira bisa berjumpa dengan Nabi Adam dan mengeluarkan perkataan yang tidak dapat dimengerti, yang menyerupai gelak tawa yang jelek. Syekh Syarif mengatakan bahwa karena itulah sewaktu gembira dan bersenang-senang. Biasanya wanita terus-menerus tertawa-tawa yang jelek. Sedangkan pada saat mendapat kesusahan, ia selalu berbuat kerusakan. Masya Allah. Niki Masya Allah tidak terbantahkan nggih. Makanya banyak mengatakan perempuan niku mohon maaf nggih, ngomongnya lambene loro memang iya, karena bayi awake dhewe Ibu Hawa pun juga seperti itu nggih. Jadi kisah pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini setelah berpisah ratusan tahun nggih bertemu lagi niku. Oh, Ibu Hawa ini yang pertama melihat Nabi Adam di sana, sudah kelihatan Nabi Adam di sana. Kemudian untuk memancing beliau, mengeluarkan suara-suara yang jelek, ataupun tertawa-tawa. Makanya wis pada itu nggih, sudah umumnya wanita niku kalau ketemu orang yang disukai ataupun lawan jenis biasanya kan seperti itu ya, menarik perhatian, mencuri perhatian. Nggih napa mboten ibu-ibu? Kira-kira benar napa mboten yang saya ucapkan? Biasanya kan seperti itu nggih, caper negara nggih cari perhatian biasanya nggih seperti itu. Ya, umum ternyata Bu, karena nenek moyang kita pun ternyata seperti itu dulu. Kisah pertama kalinya setelah ketemu Nabi Adam. Ya, tawa-tawa, kemudian berkata-kata yang keras seperti itu. Ya Allah, ya. Jadi kalau di nopo niku, kalau ada temu manten niku kan ada istilah bandem-bandeman nih ya. Nah, itu kan sebenarnya mengibroh dari kisah Nabi Adam bertemu Ibu Hawa setelah sekian ratus tahun niku ngaten. Jadi waktu niku Nabi Adam niku mendengar ada suara-suara, ada nyanyi-nyanyian ngoten niku. Nah, Nabi Adam niku bandem ngoten ke arah suara tadi, bandem ngoten. Ataupun dilempar batu lah seperti itu. Lalu kemudian bertemulah Ibu Hawa dan Nabi Adam. Kemudian sebelumnya ini memang Ibu Hawa ini sudah mengeluarkan suara-suara, nyanyi-nyanyi lah, ataupun tertawa-tawa dan sebagainya. Ya, itu. Ya wes, Masya Allah. Ya memang itulah kisahnya yang tidak bisa dipungkiri sampai sekarang, sampai anak keturunan putu buyutnya. Seperti sekarang kita semuanya ini anak keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Perempuan itu memang kebanyakan banyak bersuara, banyak ngomongi, kalau tertawa juga biasanya lebih keras dan sebagainya. Ya, asalkan kita juga punya etika bahwasanya kalau kita tertawa dan sampai terbahak-bahak ya, jangan sampai kelihatan giginya, sampai hahaha terlalu keras juga nggak boleh.
Karena tertawa yang berlebihan itu juga bisa mengeraskan hati kita. Nonton ya, Ibu semuanya. Sampun. Kedua, hak pengantin putri atas kedua orang tuanya adalah kedua orang tua hendaknya selalu memberi pelajaran tentang kebaikan, mata pencaharian, dan etika pergaulan dengan suami. Misalnya kata-kata sebagai berikut. Hendaknya engkau bersikap seperti tanah bagi suamimu, dan suamimu menjadi seperti langit bagimu. Hendaknya engkau menjadi seperti tikar bagi suamimu, dan suamimu sebagai tiang. Hendaknya engkau menjadi seperti halnya budak wanita, maka suamimu akan seperti halnya hamba bagimu. Hendaknya engkau kepada suamimu selalu taat, maka suamimu akan selalu taat kepadamu. Dan nasihat-nasihat yang baik lainnya. Nih. Jadi dua faedah lagi apabila kita sebagai ibu, sebagai ibunya anak-anak, ya, baik teman dan laki-laki maupun perempuan sama nasihatnya ya itu semuanya. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita etika, pergaulan, berkata-kata yang baik, apalagi pengantin perempuan, ya, anak perempuan yang punya anak perempuan juga harus kita didik, kita sering nasihati. Ya wes anak perempuan itu biasanya kita nopo menasihatinya. Ya wes manut bojone, nggih, selagi bojone tidak berbuat untuk berbuat maksiat, berbuat tidak baik, kita harus manut dan sebagainya. Yang diuami juga wis kelontok ilmu ini sudah banyak nih nasihat-nasihat kita kepada putra-putri kita, terutama putri, karena memang putri itu posisinya sebagai makmum ataupun sebagai pengikut dari imam ataupun suaminya. Sama hanya kita punya anak laki-laki, kita harus mendidik dengan baik, harus menjadi contoh ataupun imam yang baik untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ngoten nggih, walaupun kita semuanya niku sebagai wanita kadang niku ya wis posisine mubeng subur sumur, dapur, kasur, ngoten niku. Ya kebanyakan orang-orang zaman dulu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Masya Allah jadi berkaca perkembangan zaman kita pun sudah sejajar dengan laki-laki. Buktinya kita semuanya di Formosa nih, suami kita di rumah. Nah, berarti kan sudah ada kesetaraan sosial tentang niki. Bahwa saya tidak hanya melulu laki-laki yang bekerja, perempuan cuma di rumah saja itu tidak. Tapi tetap saja kita sebagai seorang istri, sebagai wanita, jangan sampai melupakan kodrat kita sebagai wanita ataupun perempuan. Tetap ngerti, tetap harus berbakti kepada suami, jangan merasa kita yang lebih gajinya lebih banyak, uangnya lebih banyak dari suami, sehingga kita semena-mena kepada suami kita. Suami tidak salah apa-apa, tidak punya kesalahan, diceraikan dari sini. Ya Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah kita semuanya sama-sama belajar tentang hal ini ya Bu, ya. Walaupun banyak sekali mungkin kesenjangan sosial antara kita dan suami, misalnya ya, secara material, secara ilmu, ya mungkin kita lebih pandai, lebih banyak uangnya daripada suami, jangan sampai kita merendahkan suami kita. Karena kita harus paham dan mengerti posisi kita bahwasanya memang kita sebagai makmum ataupun pengikut imam. Dan ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya pengajian kita sore hari ini alhamdulillah sudah 1,5 jam kayaknya ya kita semuanya nih kok belajar ketinggi. Alhamdulillah kakek saya agak keluar hari ini ya anginnya keras jadi nggak sepeda jadi alhamdulillah bisa membersamai panjenengan secara luas. Ya, alhamdulillah mungkin itu saja dulu materi kita ya Bu semuanya. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab ngoten ya. Kalau baca kitab mungkin ada monggo baca kitab mau yang belajar dipersilahkan ataupun nanti tanya jawab. Monggo buku siri waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Tulik Mania. Monggo. Iya, Bunda. Ya, Monggo. monggo. Iya, ada pertanyaan, Bunda. Ada pertanyaan jawab. Nggih, Ya, Mbak. dibantu kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, monggo. Oke, monggo Ibu-ibu, silakan yang mau bertanya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ngapunten nderek tanglet. Bun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau menikah
diniati karena Allah Ta'ala ngoten niku niatnya pas napa Bun? Pas ijab kabul napa pripun Bun? Nggih matur nuwun atas jawabannya nggih. Bu Ani Mariani, Masya Allah. Jadi kapan niatnya? Kita niat karena Allah, ibadah, mau nikah, niku ya Bu ya. Kapan niatnya dimulai niatnya? Ya, niat niku dari awal kita sudah berniat ya, Insya Allah kita misalnya sudah ada yang melamar, sudah ada yang menanyakan, dari situ kita sudah mulai berniat ya, ibu-ibu semuanya dari awal. Alhamdulillah sudah ada yang kita sebagai posisi perempuan kan dilamar ya, jadi sudah tahu misalnya ada orang yang mau nanyakan kita, anak kita ya, sama halnya kita nirakati anak juga sama ya ibu-ibu semuanya, terutama anak perempuan, walaupun ya sama halnya saja ya, anak laki-laki perempuan itu sama saja. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya sudah ada lamaran, sudah ada yang menanyakan, maka mulai dari situ kita pasti berusaha meyakinkan hati kita. Kira-kira anak ini baik enggak ya? Anak ini kiranya bagaimana agamanya nggih? Biasanya kan pasti bibit bebet bobotnya biasanya kalau orang-orang Jawa itu masih diperhitungkan dengan teliti dan gamblang ngoten nggih, masih ada perhitungan-hitungan seperti itu. Dimulai dari situ ya kita sudah berniat, niatnya ibadah karena Allah, semoga Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dari situ Bu, dan niatnya berarti dari awal kita pengennya ya dari lamaran kali itu. untuk semua itu. Dari lamaran, itu dari awal kita niatnya pasti mengharapkan semuanya mudah dan sebagainya. Kemudian kita niatnya lagi yang benar-benar berniat ibadah karena Allah. Ya sejak kita adanya ijab kabul, ya sudah ada serah terima niku, dan Bu niku harus yang lebih utama lagi. Dan itu berarti kan sudah haknya suami, sudah ada ucapan ijab kabul dari suami, kita terima, kemudian sudah sah disaksikan para wali dan para saksi. Nah, pada saat niku kita benar-benar berarti sudah harus mengerem semuanya yang mungkin dulunya masih mementingkan keluarganya, masih mementingkan orang tuanya, maka kita pun harus mengedepankan suami kita. Jadi kalau sudah ijab kabul sudah haknya suami ataupun keluarga suami kita. Nah, kan dia Bu Ani ya. Kalau niatnya sudah dari awal pasti. Persiapan ngandani anak ngeten iki Bun. Matur suwun sangat. Betul. Nggih, pokoknya nek panen hati-hatine mantep, kembali lagi hatinya mantap sudah. Itu orang tua kan mendukung ya Bu Ani nggih. Kita kan nggak bisa menghalang-halangi. Nah, anak sudah punya keinginan, punya harap mau menikah ya sudah kita memberikan restu, doa, diberi kelancaran dan sebagainya. Kalau kita tahan-tahan nanti malah akibatnya nanti dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan ya namanya Bu. Sekarang itu seperti itu ya. Nggak usah ngalang-halangi. Karena kalau niatnya memang sudah mau beribadah ke rumah tangga ya sudah kita seorang tua selegowo. Ya, walaupun mungkin hati kita juga masih berat, yoga nikah cili, sekolah nih dan sebagainya. Ya kadang itu masih ada rasa ketidakikhlasan dan sebagainya. Ya sudah kembali lagi takdirnya Allah, kuasanya Allah sudah menemukan jodohnya ya sudah. Kan dia Bu Ani sebagai orang tua pokoknya harap yang terbaik untuk anak-anak kita. Sun sangat Bunda, monggo ini. Barakallah. Assalamualaikum Bunda. Kalau mau tanya tentang fikih wanita tentang haid boleh nggak Bunda? Boleh. Tema lain pun boleh. Kita silakan. Alhamdulillah. Ya, Bunda, alhamdulillah matur. Tentang haid ini nggak ada bagus-bagus kan, malu kan. Ya, jadi haid dari hari pertama sampai hari ke-7. Terus hari ke-8, 9 suci, ternyata hari ke-10 haid lagi, 11, 12, 13 sampai hari ini hari ke-14. Nah, terus yang saya pertanyakan di hari ke-8, 9 itu saya sholat niku Bun, niku dosa mboten ya. Ternyata di hari 10 kirain kula masih suci, teko do sholatnya. Terus setelah itu sebelum haid keluar udah baca Quran juga, terus laporan ke tilawatuna ternyata kula keluar lagi ngonten Bun.
Jadi bacaan Quran yang kulo terlanjur kulo baca niku dosa mboten, terus salate kulo niku dosa mboten wonten Bunda. Mohon penjelasannya. Suwun Bunda. Pertanyaan Bu Husnul Khatimah tadi nggih, kadang haid niku memang seperti itu ya Ibu semuanya. Kembali lagi pembelajaran Risalatul Maid bahwasanya paling sedikitnya masa haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Nggih. Misalnya jenengan haidnya tidak teratur. Satu hari lancar, misalnya setengah hari lancar. Besoknya kok mampet. Besoknya lagi ada lagi. Kemudian selama mungkin 3 hari ini kok lap-lap seperti itu. Kemudian kalau dihitung ada 24 jam, berarti 3 hari itu dinamakan semuanya darah haid. Ini lah puyeng. Benar sih. Puyeng lah Kang. Puyeng. Ya, maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya haidnya sudah sehari semalam ataupun misalnya 3 hari terhitung kok ternyata cuma lep sampai 3 hari baru terhitung 24 jam, maka semuanya itu dinamakan darah haid. Kalau paling banyaknya adalah 15 hari. Setelah 15 hari itu kok masih mengeluarkan darah, maka darah yang keluar namanya darah istihadah. Nah, Bung Sulung tadi kan di tanggal 10-11 dikiranya sudah mampet, ternyata masih mengeluarkan darah lagi, seperti itu. Maka ya sudah, nggak apa-apa Bu, masih dalam hitungan masa paling banyaknya masa haid 15 hari, tidak ada masalah. Walaupun jenengan sudah sholat, jenengan membaca Al-Quran, wallahu a'lam. Semuanya itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Montrai ya wis suci ya waya keramas, jadi kok jadi ada lagi ya sudah, itu puasanya Allah, nggak usah diperhitungkan bagaimana puasa saya, bagaimana sholat saya, nggak usah diperhitungkan. Katakan ya Bu Usnul, tetap saja itu semuanya karunia dari Allah. Semangat. Masya Allah, luar prediksi kita kan nggak bisa mengerem ojo heto nggak bisa Bu, itu kan kuasanya Allah kuli halin alhamdulillah yang ala kuli halin wastaghfiruka ala kuli dzambin, itu kan sak hal yang orang ini wong bolen ini ngaji kitab niku sakal ngoten ya Bu kan dari Gusti Allah lah datangin, kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya kapan mampetnya kan boten saged, bukan kuasanya Allah. Tetapi ya sudah, itu dari Allah ya sudah kita terima mawon. Dan insya Allah kita semuanya sebagai wanita-wanita niki yang sudah mengerti, ibu-ibu niki hitung-hitungan haid, kalau punya anak perempuan, gadis, perawan, dipelajari ya Bu, ben ilmunya manfaat. Anak induk sama haidnya lancar mboten. Gimana haidnya? Nggak ada salahnya dengan tanya-tanya, bisa mengamalkan ilmu jenengan. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Nggih, sampun itu saja. Monggo. Satu lagi pertanyaan kalau ada, monggo. Kalau nggak ada ditutup. Nggak ada? Nggih. Sudah nggih? Kok sepi hari ini nggih? Pada repot nggih Bu nggih. Aktivitasnya. Saya pun juga sambil aktivitas nih. Alhamdulillah, mungkin itu saja pengkajian kita sore hari ini, merawat cinta kasih terjemah Qurratul Uyun. Bagi yang punya kitab, monggo disimak lagi, dipelajari lagi ya ibu-ibu semuanya, karena ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kita ibu-ibu, calon punya mantu, calon punya cucu, semuanya. Karena ini juga bermanfaat. Walaupun mohon maaf, mungkin sekarang posisinya dengan single parent mau menikah lagi lah. Itu kan ada pembahasan ataupun adab-adabnya, tata caranya kalau kita menikah lagi, tata krama ketika kita berhubungan badan dengan suami dan sebagainya, semuanya ada. Dan alhamdulillah. Ya, jo kita cek mulus ora tau dibuka eman-eman bertumbas-tumbas tok. Ada yang seperti itu. Kita halus. Betul Bunda, dihafalin, tapi nggak apa-apa. Dibaca ya. Aja kita tumbas-tumbas tok ngene Yuni sekarang ya bagian bazar ya tumbas tok wis ditumbas wis enek jero
Si anak jero kotak pos, kertas pos kadang ya. Ya, kadang ini karena waktu dan kesempatan ya Bu ya, kita bisa dipungkiri juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangklat wabarakatuh. Bun. Iya, Mangga. Napa niki napa hukumnya orang tua terhadap anak soal pernikahan itu misalnya anak ini tadi kan misalnya belum dapat kerjaan terus umurnya sudah besar tapi kan dia juga nggak berani bilang sama orang tua kalau menikah soalnya belum kerja terus orang tua sayanya itu kan bilang nggak usah soal pernikahan nggak usah dipikirin kan nanti ibu yang ngurus yang itu maksudnya ngurusin lah nonton kan yang ngeluarin uang nonton. Nah terus itu napa niku saya nama buatan gitu. Soalnya nggak mau napa niku buatan asing damel beban pikir anak nonton. Nggih, napa misalnya dereng asal kerjaan tetap nonton niku napa mbut dereng asal maksudnya ki menikah bukan saya di pripun gitu dengan misalnya umurnya udah cukup sekarang sih belum begitu lah masih 23 cuman sekedar tanggal triliun nonton. Iya. Orang tua mikirkan anak nonton itu napa mandaki anak terus apa saya buatan nyon solusi itu ya. Solusi Insyaallah Bu Asmiah nggih. Contoh bagi kita semuanya ibu-ibu wis jenenge ibu niku ya Bu ya. Ibaratnya napa? Nek kena diulu meleh ngoten ya. Istilahnya seperti itu gitu. Yang namanya orang tua pasti nggak ingin ya anak-anak niku mengalami pemikiran nanti malah pikirannya reno-reno. Nah tadi itu ya pengennya untuk itu awak jiwis napa kita sebagai orang tua niku pengen menginginkan anak ini yang terbaik untuk itu. Ya, tidak ingin punya beban dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya apakah salah orang tua misalnya membiayai pernikahan anak dan sebagainya, tidak ada salahnya, tidak ada salah ya itu semuanya. Kalau anak sudah punya niat, sudah niatin ibadah karena Allah, ya walaupun sekarang mungkin secara finansial dereng mapan, belum punya kerjaan tepat dan sebagainya, tapi punya niat ibadah karena Allah, ya sudah kita sebagai orang tua mendukungnya. Jadi rezeki nanti ke depannya bagaimana wallahu a'lam. Allah sudah menjanjikan bahwasanya setelah pernikahan Allah memberikan rezeki itu sendiri. Nanti dia Bu Asmiah. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah piye nanti anakku nggak nikah saiki walaupun sekarang ya wes semuanya dibebankan yang memenuhi kebutuhan orang tua. Tapi anak kita nanti bagaimana kelanjutannya. Jadi pikirannya kalau dengan nanti ibadah. Iya, rezeki itu kan begini kan baru menikah dan itu betul lancar. Terus jadi kita nggak usah risau Bu. Iya, anak itu kan dan udah dereng urung kerja kok Pak Rabi dan mikir itu nonton. Tapi kan dan ini tuh takutnya karena kan macam wonten hasrat pripun nonton iku gitu. Ini namanya juga manusia kan punya hawa nafsu. Nonton itu. Mereka bukan, insya Allah bukan apa-apa gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu Asmiah. Karena seperti tadi bahwasannya walimah itu harus disediakan makanan dan sebagainya. Dan amri pantas anak itu pantas dipandang orang bagaimana ya nggak ada salahnya orang tua ngepak itu nggak ada salahnya. Ya, mending jangan sampai berlebihan, jangan sampai sombong niatnya bermewah-mewahan dan sebagainya. Ya sepantasnya saja. Baca masalah. Ya. Semangat ya. Pun semangat Bu. Insya Allah sama ya kita semangat sebagai ibu para pengen lah memberi anak itu pengennya dan bahagia. Mau caranya wong tua ya seperti itu ya. Ya nanti biasanya setelah menikah ya wes nikah ya sudah punya tanggungan sendiri ya pihak usahanya biasanya juga anak itu mikir lah ya. Sudah punya pemikiran. Dan anaknya sering kerja, ya pikirannya bagi nambah kontrak malah sakit bisa bantu anak nonton itu. Ya, kami semangat Bu, ya kasih ibu tiada akhirnya seperti itu.
anak niku sak gede-gede anak tetep kayak anak cilik nggih kan. Kita niki sebagai orang tua nggak akan ada habisnya mikirin anak itu. Alhamdulillah. Insyaallah Bunda, berbaring satu lancar lagi ya, semuanya. Bun. Satu lagi. Ya monggo waktu niku salah. Sorry Bu, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bunda, saya mau tanya. Dulu kan pernah ada kajian tuh, tapi saya lupa di mana itu. Kan nggak boleh menceritakan urusan ranjang tentang pasangan kita, ngoten nggih, Bun nggih. Iya betul. Niku kan kalau sama orang lain, Bunda. Kalau ini misalkan ditanya sama pasangan yang sekarang itu gimana, Bun? Maksudnya itu suruh nyeritain gimana katanya itu biar saya bisa membahagiakan kamu. Ngoten lho, Bun. Nggih, carane kan lain ngoten niku, Bun. Pripun, Bun, ngoten niku. Maksudnya Pak saya pembicaraan sih, suami istri niki nggih antara suami istri nggih, bicaranya. niku kula jawab napa mboten ngoten lho, Bun. Soalnya niki sakjane niki pertanyaan niku dari saya dulu. Almarhumah istrine dulu pripun ngoten kok mesti dijawab terus dibalik ngoten loh. Dibalik nanya aku loh. Oh, jenengan menanyakan kepada pasangan tentang dulu. Nggih, paham. Ya, paham sekarang ya. Terus niki kula niki tentang bukan tentang ranjang saja sih, tapi yang lebih ini kan yang pernah dengar tentang ranjang itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain, dan itu karena pasangan sendiri yang tanya dan tujuannya untuk itu katanya supaya bisa membahagiakan ngeten pripun gitu. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Bu Miftah, insya Allah mewakili kita semuanya para ibu-ibu yang mungkin punya pertanyaan yang sama, yang pernah menikah, pernah gagal dengan pernikahan pertama, kemudian menikah lagi dengan pernikahan yang kedua. Tujuannya untuk biar tidak mengecewakan lagi pasangannya. Jadi menanyakan dia tahu hubungannya dulu dengan istrinya ataupun juga sebaliknya, dan seperti itu. Ya, jadi gini ya, Ibu Miftah, sebelumnya nih mohon maaf. Tadi sudah di garis besari bahwasanya menceritakan urusan ranjang antara suami istri kepada orang lain itu memang tidak boleh. Orang lain ya, orang lain. Berarti bukan pasangan kita. Kalau suami kita, istri kita itu kan berarti pasangan kita. Kalau orang lain itu berarti adik, kakak, tetangga, itu namanya orang lain. Nah kemudian kalau misalnya sudah di pernikahan kedua seperti posisi Bu Miftah, ya, kemudian menanyakan bagaimana cara memuaskan istrinya dulu bagaimana. Mohon maaf mohon maaf. Kayaknya nggak etis, kurang etis. Kenapa saya jawab begitu? Karena setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Bu. Kita nggak mungkin bisa mencontoh istrinya yang dulu bagaimana, cara melayaninya bagaimana. Itu kayaknya nggak bisa, nggak bisa sesempurna ataupun sesama istrinya yang dulu. Jadi alangkah baiknya kalau pembicaraan suami istri itu sendiri, ya kita sebagai istri ini memposisikan istri yang sekarang, jangan mengungkit-ungkit, mohon maaf kata keras ya, dan mengungkit-ungkit tentang istri yang dahulu ataupun suami yang dahulu. Jangan Bu. Kalau kita niatnya iya ben caranya dan bisa memuaskan suaminya, kita dengan cara kita sendiri, kita tanya secara langsung, nggak usah disangkut pautkan dengan pernikahan sebelumnya. Betul ya Bu Miftah, kalau menurut saya dan juga kayak Islam juga seperti itu. Jadi jangan ditanya lagi, wis yang sudah ya sudah, apalagi mohon maaf perpisahannya karena cerai. Nah, kalau perceraian ini biasanya kan masih ada problematika dan sebagainya. Sebenarnya nggak usah diungkit lagi, nggak usah dicari-cari lagi lah, dikorek-korek lagi lah, istilahnya seperti itu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kan hidupnya dengan kita, dengan saya kan, dengan jenengan. Matur-matur tenggane sami gitu nggih. Kula jawab ngoten tak jenengan. Matur jenengan ngoten. Enggak usah terlalu apa adanya ngoten. Tapi ya Mbak terus kurang anu ngoten terus ngoten tak suami yang sekarang kan cara anu wong utung Bunda. Yang dulu kan memang rodok preman jadi memang lain ngoten lho Bunda.
Ya, Tapi nggih betul kula memang sampeyan lain ngoten memang. niku wis sampeyan apa adanya kula terima ngoten. Tapi suami saya kayaknya yang Betul. mungkin bisa terbaca ngoten nggih Bunda. Nganu Oke, janganlah, jangan nanyakan seperti itu. takut menyakiti nggih kula Sudah lalu. sing ngoten mawon nggih Bun nggih. Iya, betul. Sudah, yang lalu adalah berlalu. Sekarang kan hidup dengan jenengan, Mas, menerima apa adanya. Dan kita pun juga sudah kita napa niku wis aku saiki karo sampean ya karo sampean, enggak usah dipikirkan yang dulu bagaimana dan Soalnya sebagainya. usianya juga Sudah, jauh yang terima ini apa Bunda. adanya. Dulu sepantaran yang ini Sudah. jauh sekali 10 tahun katanya. Jadi ya mesti ada. Ya, niat karena Allah, wis Mas, nggak usah diungkit-ungkit lagi yang lalu biarlah berlalu. Sekarang hidup dengan jenengan, yang jenengan apa adanya aku terima, jenengan aku ada kurangi kulong, yang jenengan terima, itu saja pemirsa. Ya, nggak usah nyari-nyari yang dulu bagaimana dan bagaimana, nggak usah, karena nanti bisa menimbulkan luka lama dan mohon maaf kadang itu kalau ada trauma, ada sesuatu yang menyakitkan, nanti malah jenengan terkena efeknya. Jadi nggak usah lagi diungkit-ungkit yang lalu. Ya, seperti itu ya, insya Allah sama-sama lekoni, semoga suaminya juga menerima, jenengan menerima yang namanya niatnya ibadah karena Allah. Setiap pasangan pasti kurangnya ada, lebihnya ada, ya kita syukuri. Karena mari Gusti Allah niku ya sudah. Kata mawon. Saya arahkan sudah, misalkan saya kurang gimana itu saya arahkan, cuman nggak bilang kalau suami saya dulu gini bukan mau. Yeah. Kalau mau nyari yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini, bukan enten. Ya. Jadi tulisnya di situ mawon. Ya, wallahu alam. Insyaallah kita semuanya menerima pasangan ada kurang lebihnya ya kita sendiri yang tahu, jangan dibeber-beberkan kepada orang lain kelemahan, kekurangan dari pasangan kita. Karena itu sudah takdirnya Allah. Ada kurang lebihnya kita terima, ikhlas dan saling memperbaiki. Kalau saling diperingatkan sudah antara suami istri saja, jangan sampai ke luar diceritakan ke orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah habis kayaknya ya. Ini sekalian ditutup Fatihah saja nanti. Bunda, monggo barokah doanya Bunda. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Barakat ala hada jamaah masjid ta'lim Iwamid on air. Wa likulli niyatin shalihah. Syai'un lillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمؤمنين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. يا الله بارك الله لنا ولكم جميعا اللهم استجب دعانا ودعاءكم وحسن مقاصدنا ومقاصدكم من حوائج الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Ya, dan sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya kepada seluruh jemaah Iwami tanpa terkecuali yang hadir dari awal maupun Alhamdulillah. Terima kasih ya wa akhiran. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.